channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Memedi Ireng bagian yang ke-7. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Di luar, tepat di ruang tamu kantor desa, seorang dengan janggut lebat dan pakaian hitam masih sabar menunggu kemunculan dari Maridi. Asap cerutunya cukup mengganggu. Meskipun ada tulisan no smoking area, tampaknya dia tidak peduli. Orang-orang pun entah kenapa tidak ada yang berani menegurnya. Bah, mata Maridi membelalak kaget. Dugaannya benar. Bibir atas Mbah Moyo bergerak menggores senyum sinis. Kita ke alun-alun saja, Mbah. Tidak mungkin kita ngobrol di sini. Maridi kembali ke dalam, berbicara sebentar pada staf di sana, lalu menuju parkiran, mempersilahkan Mbah Moyo untuk naik untuk menuju ke alun-alun. Kamu jangan coba-coba berhenti di tengah jalan, Maridi, Mbah Moyo berkata tanpa menoleh sedikit pun. Tadi malam purnama penuh, kenapa kamu tidak datang? Ulasnya. Maridi yang ditanyai gugup bukan main. Padahal aku belum ngomong apa-apa, kok Mbah Moyo sudah tahu niatku? Batin Maridi. Anu Mbah, saya ketiduran, jawab Maridi. Yakin kamu? Asap cerutu mengepul dari mulut Mbah Moyo. Semalam kamu masih dimaafkan Ratu. Kalau terulang lagi, jangan kaget kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalimat itu terdengar seperti ancaman di telinga Maridi. Mbah, saya antar pulang ya, alih Maridi. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri, jawab Mbah Moyo setengah membentak. Belum sempat Maridi menjawab, sosok Mbah Moyo sudah jauh melangkah. Baginya tidak begitu mengherankan mengingat Mbah Moyo adalah dukun sakti mandraguna. Tinggallah Maridi yang kalut lagi-lagi meremas kepalanya yang sakit. Kini akhirnya dia terjebak dalam penjara yang dia buat sendiri. Tidak bisa keluar dengan cara apapun, kecuali dengan kematian. Sore kian menanjak, Maridi mengabaikan perut yang bernyanyi keroncongan. Dia masih betah duduk bermenung di alun-alun desa. Warga yang melintas menyapa Maridi dengan ramah. Pak Kades, Pak Maridi, punten Kades Maridi. Hanya senyum seperlunya yang bisa dia lempar. Raganya di sana, sementara pikirannya melayang entah kemana. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu Rasul-Rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Surat Al-An'am 130. Samar-samar terdengar potongan ayat dari pengeras suara musola. Maridi seperti ditampar bolak-balik. Betapa aku telah jauh tersesat, ya Allah. Air matanya jatuh mencuru.
batinnya koyak compang-camping, matanya mematut mobil gagah yang terparkir. Itu adalah hasil persekutuan dengan jin laknatullah. Di sini rupanya aku mencari kamu. Buru-buru Maridi menyeka basah di matanya agar tidak ketahuan dia sedang menangis. Tidak sengaja tadi aku bertemu dengan Mbah Moyo. Apa beliau dari sini? Lanjut Pak Ijo. Maridi mengangguk lemah, bahunya tiba-tiba berguncang lebat, terkenang semua ancaman yang dilayangkan oleh Mbah Moyo. Bagaimana kalau anak-anaknya yang diambil? Bagaimana kalau ibunya juga yang dijadikan tumbal? Bagaimana kalau Kinasi yang menanggung kesusahan? Bagaimana kalau... Lagi-lagi Maridi diamuk pikirannya sendiri. Tangisannya menjadi membuat Paijo bingung melihat tingkahnya. Ada apa Todi sebenarnya? Paijo mengusap-ngusap pundak Maridi, berusaha untuk menenangkan. Aku pengen berhenti Jo, pengen balik ke jalan lurus. Tersentak Paijo mendengarnya. Sudah sejauh ini pasti agak sulit. Matanya membulat, tidak menyangka Maridi akan menyerah begitu saja. Maridi hanya menggeleng, dia sendiri juga tidak tahu caranya seperti apa. Dia tidak ingin semakin larut dalam lingkaran setan tersebut. Rencana kita ke Mbah Moyo kita urungkan dulu. Habis ini aku mau pulang dan jujur pada Kinasi. Setelah itu aku pasrah, terserah dia saja. Dia mau bertahan denganku atau meminta cerai, aku ikhlas Jo. Maridi menghela nafas panjang. Kamu yakin Di? Dari mana harus memulainya? Tanya Paijo lagi. Yakin, nanti tolong temani. Mau tak kumpulin semua. Ibu, bapak, Kinasi juga. Semuanya harus tahu. Apapun yang terjadi setelah itu sudah resikonya, ujar Maridi. Di, itu sulit sekali Di, ruwet, keluh Paijo. Kamu mau sampai kapan? Apa tidak ngeri kalau tiba-tiba malaikat maut menyambangi kamu? Maridi balik menyerang Paijo. Ngeri ya ngeri, sudah sejak lama ingin berhenti Di. Tapi kamu tahu sendiri, kalau bukan keinginan dia sendiri, dia tidak akan berangkat. Paijo turut berkeluh sambil mengelap peluh di dahi. Keduanya hening sesaat, warga semakin ramai melintas. Orang-orang nampaknya baru saja kembali dari ladang. Pasti ada caranya agar mereka berangkat, tutur Maridi optimis. Paijo menoleh cepat seperti ada sebuah harapan dari kalimat Maridi. Misal tidak dikasih jeroan, tidak dibawa keliling, ujung-ujungnya pasti mereka berangkat sendiri. Tidak yakin aku, yang ada nanti malah nyerang, bersuara dan gaduh. Akhirnya nanti warga tahu. Paijo membantah. Kamu lupa satu hal, warga tidak akan bisa lihat wujud mereka Jo. Kalau suaranya ya seperti suara anak ayam. Kalau ada yang nanya, tinggal bilang kalau itu anak ayam. Maridi meyakinkan Paijo mencermati perkataan Maridi. Mungkin ada benarnya omongan Maridi. Boleh aku coba nanti 3-4 hari ke depan. Paijo membatin sendiri. Aku sudah tidak sanggup membayangkan kalau sampai Kinasi hamil lagi, terus kejadian lagi. Beda dengan Lastri yang pernah kamu bilang kandungannya masih muda. Lah ini Kinasi, bayi itu sudah bergerak-gerak. Paijo hanya diam mengenang masa dulu Lastri keguguran berkali-kali sampai dia menyerah. Aku pikir-pikir berapa tahun aku melakoni pesugihan ini ya Di. Meskipun Lastri tahu dan menerima, hati kecilnya pasti tetap menolak. Secara tidak langsung, aku sendiri yang membunuh janinku. Paijo menatap lurus ke depan, sorot matanya sendu. Ingatan masa lalu berloncatan dalam otaknya. Keduanya memutuskan pulang menenangkan diri sebelum mulai memerangi hawa nafsu dan godaan dari jin.
Selesai azan maghrib berkumandang, Kinasi mendapati Maridi meringkuk dalam selimut. Tubuhnya menggigil, tapi peluh sebesar-besar biji jagung muncul di dahinya. Badannya tidak panas, tidak juga dingin, bibirnya pucat gemetar, giginya pun gemelutukan. Dia mengigau tidak karuan. "Mas tidak sholat maghrib sih," ujar Maridi. "Kamu sakit ya mas? Tak panggilin bidan ya?" cecer Kinasi. "Tidak usah sih, kamu tolong panggilin ibu sama bapak, telepon Pak Ijo sama Mbak Lastri, suruh mereka kesini juga," suruh Maridi. Tanpa menjawab, Kinasi berjalan pelan-pelan ke rumah ibunya, lalu kembali ke rumah segera menghubungi Pak Ijo. Tidak lama mereka semua sudah berkumpul. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Maridi bangkit dan bergabung ke ruang tamu. "Loh, kamu lagi sakit, Di?" tanya bapaknya Kinasi. "Iya ini Pak, saya lagi sakit," jawab Maridi. Setelah menenggak teh hangat yang dihidangkan ART, Maridi menegakkan punggung. Duduknya sedikit tegak. Matanya tiba-tiba mengabur terhalang air mata. Paijo dan Lastri yang paham memilih untuk diam. Kinasi dan orang tuanya mengernyitkan dahi kebingungan. "Aku minta maaf ya Pak, Bu, Asi. Aku ini penuh dosa, laknat, hina." Maridi semakin terisak. Ketiganya saling bertatapan, tidak paham maksud ucapan dari Maridi. "Aku hilaf melakukan pesugihan," suara Maridi tenggelam dalam ratapannya. "Astagfirullahalazim, nauzubillah." Ketiganya melotot serempak istighfar. Lebih-lebih dengan Kinasi, amarahnya langsung naik ke ubun-ubun. "Sejak kapan kamu melakukan pesugihan, Mas?" Kinasi bertanya dengan tegas. "Sudah lama sih." Terbata-bata Maridi mengisahkan semuanya dari awal. Sepanjang dia bercerita, berkali-kali batuk dan darah terbawa dalam dahaknya. Berulang kali Kinasi dan orang tuanya mengusap dada, berucap istighfar. "Gila kamu Mas, kamu tega membohongi aku. Tunggu, jangan-jangan janinku ini kamu jadikan tumbal ya Mas?" sentak Kinasi sambil meraung. Maridi menangkupkan kedua tangan pada wajahnya. Tangisannya semakin menjadi-jadi, meluapkan penyesalan yang teramat sangat. "Maafkan Mas Asi, Mas hilaf," rengek Maridi. "Ya Allah, tega tenan kamu Mas. Itu yang kamu bunuh itu anakmu sendiri, darah daging kamu," cecer Kinasi tanpa ampun. "Maridi, kamu kok bisa terjerumus begitu jauh? Sejak awal kamu bangun warung, ibu sama bapak sudah curiga. Uang dari mana kamu?" Tiba-tiba ekonomi menggelagak mendadak. Ibu Kinasi berusaha tetap tenang. "Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Terus bagaimana?" timpal bapak Kinasi. "Kami harus melakukan sesuatu, biar setan gundul itu berangkat sendiri," tukas Paijo. "Tapi ya mungkin beberapa hari akan ribut-ribut suara anak ayam," tadasnya. "Terus yang ritual memedi ireng itu bagaimana?" tanya bapak Kinasi. "Aku sampai tidak habis pikir Mas, setelah mendengar kamu tidur dengan memedi ireng laknat itu. Kamu nggagai aku. Di mana otak kamu Mas? Mana hati nurani kamu? Aku masih nifas. Boya minta tunggu sampai bersih, masih kamu garap dengan beringas." Parau suara Kinasi. Hilang rasa malu ketika itu. "Kamar itu apa isinya Di?" tuding ibu Kinasi. "Mereka," lirih terdengar jawaban dari Maridi. "Aku sudah masuk ke sana. Berhubung gelap, tidak bisa lihat apa-apa." "Oh, pantas jadi kamar terlarang, lantaran isinya adalah demit gundul." Maridi sudah pasrah atas hujatan dari Kinasi. Dia sadar dan mengakui dia salah. Sangat wajar kalau Kinasi marah dan kecewa.
Sayangnya perjanjian ritual memedi ireng itu adalah perjanjian maut, hanya bisa berhenti kalau aku mati. Kalau aku tidak melakukan ritual itu lagi, keluarga aku yang dalam bahaya. Maridi menghela nafas panjang, semua orang terkesiap mendengar penuturannya. Aku harus bagaimana? Maridi menunggu lagi. Kamu harus minum racun tikus saja, Mas, biar mati sekalian, bentak Kinasi Kalab. Pasti ada caranya, Di. Bapak ada kenalan baik seorang ustadz. Biar Bapak coba hubungi dan bincang-bincang sama beliau, ujar ayah Kinasi. Maridi terjelembab dari sofa tempat dia duduk. Badannya menubruk ubin menimbulkan bunyi brak dan suasana yang gaduh mendadak. Maridi memegangi bagian vitalnya. Mukanya pucat pasi menahan sakit. Kelaminnya seperti diremas kuat-kuat, ditarik dan tersayat-sayat. Jerit Maridi melolong, peluh membanjiri wajah. Noda darah menjejak di celananya. Bapak Kinasi sigap menghubungi ustadz yang dimaksud. Tidak menunggu lama, beliau pun akhirnya datang, menghampiri Maridi yang berteriak-teriak seperti sedang kesurupan. Sang ustadz mendekati tubuh Maridi. Bibirnya komat kamit merapalkan asma Allah Ta'ala. Baru saja hendak menyentuh tubuh Maridi yang meringak di lantai, bak ada yang menendang. Ustadz itu terpelanting menghantam dinding. Sebentar Maridi masih histeris, perlahan melemah, lalu dia jatuh pingsan. Tubuh Maridi yang lemas dibopong bapak mertuanya dan juga Paijo. Meski emosi sedang marajai hati Kinasi melihat Maridi terkulai lemah, tetap ada rasa iba menyelinap. Ustadz, lakukan sesuatu. Air matanya terbit memohon dengan sungguh kepada sang ustadz. Lelaki parubaya bernama Sulaiman itu menghela nafas panjang. Pinggang kirinya masih ngilu setelah mendarat keras di dinding. Diusap-usap sebentar mengalihkan rasa sakitnya. Maridi sudah terlalu jauh melangkah. Aku tidak sanggup sendirian. Nanar pandangan Kinasi seketika. Besok saya kesini dengan beberapa rekan. Tolong jangan biarkan Maridi sendirian. Baca Al-Quran rame-rame. Ajak karyawan semua kesini. Perintah Ustadz Sulaiman. Kemudian beliau berlalu masih meringis sekali. Sementara Maridi masih tergolek di atas ranjang. Belum ada tanda-tanda Maridi akan siuman. Atas arahan dari Ustadz Sulaiman, semua karyawan, ART dan beberapa tetangga berkumpul di kediaman Kinasi, mulai membuka dan membaca Al-Quran dengan lantang. 5 menit semua baik-baik saja. Menit berikutnya muncul suara gaduh dari kamar tertutup atau dari kamar terlarang. Erangan menggeram entah apa, setiap yang ada terperanjat kaget bukan main. Tidak lama pintu seperti digedor-gedor dari dalam. Cicit nyaring memekakan telinga, semua bergidik ngeri menyaksikan hal tersebut. Kinasi sedu sedan, takut juga malu menjadi satu. Ayo Kinasi, semakin keras suaranya, titah Saada. Semakin berisik suara dari kamar tersebut, semakin keras juga bacaan ayat suci dari luar. Gaduh dan heboh sekali. Sekian menit berjalan hingga tanpa disadari suara itu sudah menghilang, lenyap dan hening seperti sebelumnya. Tidak mau berpuas hati, bacaan Al-Quran tetap dilantunkan. Kini Maridi yang siuman, histeris, menjerit-jerit, meremas kepala, membentur-benturkan kepalanya ke lantai, memukuli dada dengan keras. Darah mengalir dari hidungnya, melolong seperti kesakitan parah. Orang-orang yang hadir sebenarnya ngeri. Mereka sama sekali tidak paham apa sebenarnya yang terjadi, namun tetap melanjutkan membaca Al-Quran meski dengan perasaan was-was.
Semakin lama semakin keras jeritan Maridi. Kinasi hanya memperhatikan dari jauh iba tapi juga puas melihat azab yang sedang bekerja. Ini baru di dunia mas, bagaimana kalau di akhirat nanti? Batin Kinasi. Sampai tengah malam berkali-kali Maridi muntah darah. Darah hitam pekat berhamburan dari mulutnya seperti gumpalan-gumpalan hati mentah. Serpihannya berserakan di lantai. Kinasi prihatin dan tidak tega, tapi menahan diri untuk tidak mendekat. Dia biarkan Maridi bergumul sendiri dengan rasa sakit yang ia tanggung. Aku pernah merasakan sakit 3 kali mas, ketika janinku ditarik paksa. Darah segar menyambur dari sana, dan kamu tidak pernah berada di dekatku. Kamu tidak merasakan bagaimana aku berjuang mempertahankan nafas agar tetap lolos di kerongkongan. Kamu tidak menyaksikan aku bertempur mengelakkan maut. Kinasi berkata-kata dalam hati. Assalamualaikum, ada keramaian apa Bu Ada? Tegur seseorang dari pintu. Tepat di pukul 12 malam. Sugiman yang kebetulan lewat melihat rumah Kinasi sedang ramai. Dia tidak berpikir panjang lagi, langsung menuju ke tempat yang menarik perhatiannya tersebut. Bagaimana? Saada menghampiri ke pintu. Sugiman yang bingung ditarik keluar. Saada pun menceritakan semuanya. Berkali-kali lelaki bujang itu berucap istighfar. Aku pernah berkata kepada Bu Ada, dari awal dia memelihara tuyul. Aku sudah merasa, ujar Sugiman. Salah saya ketika itu tidak percaya. Aku malah menuduh kamu ngarang cerita karena suka pada Kinasi, jawab Saada. Terus sekarang bagaimana? Tanya Sugiman penasaran. Maridi lagi muntah-muntah darah di kamar, menjerit-jerit tidak karuan. Itu baru azab dunia. Kebayang nanti kalau azab akhirat, jawab Saada. Oh iya man, tadi ada gaduh-gaduh di salah satu kamar. Kamar itu memang tidak pernah ada yang memasuki, selalu dilarang oleh Maridi. Entah apalagi isinya. Saada melanjutkan. Sugiman menatap sebentar ke arah rumah tersebut. Ia berdecak kesal. Tak panggilin teman-teman ronda dulu ya Bu? Malam ini juga kita bongkar kamar itu, pinta Sugiman. Saada hanya mengangguk setuju, melepas kepergian Sugiman menuju pos ronda. Mas Giman bilang apa Bu? Kinasi bertanya buru-buru ketika Saada sudah masuk rumah kembali. Saada hanya diam menunggu Sugiman datang bersama orang-orang ronda. Kamar itu kita bongkar malam ini. Sugiman yang muncul mengagetkan Kinasi dan semua orang. Tapi, ucap Kinasi, pokoknya kamu tenang saja sih. Insya Allah semua baik-baik saja, ucap Sugiman optimis. Mana kuncinya? Ragu-ragu Kinasi memberikan kunci. Semua orang menepi arah ke dapur, mengosongkan area agak luas di depan kamar. Namun tiba-tiba, jangan, rintih Maridi dalam papahan Paijo dari dalam kamar. Tapi warga tidak peduli dan melanjutkan untuk membuka pintu kamar tersebut. Dan bersambung, apakah dengan dibukanya kamar tersebut nyawa Maridi akan selamat? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.